paksakan diri bekerja. Karena kalau kita lemas, masih kita terlalu paksakan diri, umpamanya kita mampu membawa hanya 5 kilo, nah kita bawa 20 kilo kan tidak maksimal, karena manusia itu membawa hanya bisa bekerja sesuai dengan porsi tubuhnya, tidak bisa melewatinya. Jadi walaupun apa yang dikerja itu, kalau kita paksakan, maka hasilnya mungkin memuaskan nafsu, tapi tubuh kita yang terkendala. Ya, itu tadi syarat terjepit. Nah, pengobatan itu tadi, ya kalau harus juga ke dokter, cek di mana syarat terjepitnya. Kita ini selaku terapi tidak bisa memastikan di mana posisi syarat terjepit. Nah, setelah ada hasil dari dokter, kita bisa memaksimalkan terapinya. Seperti di kepala sakit, kadang-kadang kepala itu sakit pengaruh syarat terjepit. Karena syarat terjepit itu yang di leher, ya kepala biasa sakit karena sempro itu saraf yang terjepit seperti darah itu, saluran darah itu seperti selang. Kalau terjepit di leher, di, itu ke kepala agak sering sakit. Yang sering sakit kepala hati-hati. Karena yang pertama, yang jatuh seperti, karena kita ini tidak bicara code injury, kita bicara syarat terjepit yang lebih lancarnya. Karena kita bicara syarat terjepit, jadi kita bicara tentang penyakit. Ya, ya itu. Jadi kita bicara syarat terjepit, inilah. Kalau sakit kepala sering, kalau dipijit-pijit berhenti, itu ada tanda-tanda. Jadi harus langsung berkunjung ke rumah sakit terdekat atau berkunjung, kalau tidak, karena kita terapi harus melakukan cek dulu, karena minimal cek di sana di rumah sakit baru ke terapi. Karena tapi ya yang biasa masalah juga kalau mau ke rumah sakit bawa BPJS itu masalah, karena kita ini selaku terapi tidak terima namanya BPJS, itu yang menjadi masalah besar. Karena memang menjadi masalah sekarang umumnya masyarakat itu mau gratis. Jadi ya memang ya tidak ada masalah, kita juga suka yang gratis, anugerah. Jadi ya kembali ke syarat terjepit. Ya, syarat terjepit ini kita lakukan namanya metode terapi. Nah, metode terapi ini tidak boleh langsung bilang satu kali mau sembuh, minimal 12 kali. Itu penanganannya. Itu minimal. Kalau mau sembuh satu kali ya, kita selaku terapis kalau perlu tolak saja. Karena apa? Karena dia nanti menyebarkan nama kita rusak. Baru satu kali, diatomi mau gratis, diatomi mau sembuh satu kali terapi. Itu tidak fair. Jadi syarat terjepit itu harus ditangani minimal berturut-turut 12 kali. Harus itu. Kalau satu kali, itu tidak. Kalau sudah ditangani 12 kali, tapi harus dulu cek dulu di rumah sakit apakah syarat terjepit tidak. Nah, setelah ditangani 12 kali baru kita melakukan, di situ penanganan berjalan ke 12 kali itu ada namanya cek, tahu di sini terjadi pengumpalan. Nah, di situ kalau satu kali mau sembuh itu namanya, ya kami tidak bisa mengatakan satu kali tidak bisa sembuh, ya bisa saja, tapi ya memang begitu, minimal 12 kali. Jadi yang kena syarat terjepit ya silakan berkunjung atau menghubungi kami yang melakukan terapi secara profesional. Tapi yang
biasa juga orang bilang mahal sekali, sedangkan dia beli apa namanya yang tidak penting itu seperti HP untuk cucunya, untuk anaknya 2 juta, sedangkan bayar terapi 20.000, itu tidak fair juga. Seharusnya kita maksimalkan ikhlas. Tuh kan terapinya juga tidak sih, tidak kecewa, dan di terapi juga tidak kecewa. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kami mau bicara begini. Yang selalu mau gratis itu bisa dikatakan orang yang mirip dengan orang yang pelik. Orang yang pelik itu sesamanya tidak suka. Karena apa? Karena sesama orang pelik itu tidak aku suka. Jadi kalau tentang kesehatan jangan pelik, berobatlah bersungguh-sungguh. Dan kita juga ini melakukan, kami sendiri melakukan survei. Survei yang pertama kami lakukan, kami lihat orang yang sakit. Karena pada sakit parah tidak bisa sembuh-sembuh. Ternyata yang tidak bisa sembuh-sembuh itu orang yang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu cepat sembuh. Minimal 12 kali berjalan, 12 kali itu belum 12 kali sembuh. Tapi orang yang tidak ikhlas itu 30 kali pun tidak akan sembuh-sembuh. Karena apa? Karena dia perhitungannya terlalu tinggi. Jadi ya harus memang seperti ini pohon. Ini gambar pohon ini, kalau kita menangangi dari atas ini tangkainya dulu, karena dia padahal di sana di bawah ini ada tidak kena air. Pohonnya di bawah sini, di bawah di sini, di tanah ini ada sarap. Jadi kalau kita tahu di bawah ini tidak ada yang kering, mati di atas. Kita menangangi dari atas, tidak akan berhenti, mati yang satunya. Tapi kalau